Ramalan Jayabaya kan disebutkan ya bahwa akan ada suatu masa gitu ya, bencana di mana-mana, gunung berapi meletus, sungai meluap, ketidakadilan tuh terjadi, terus juga pemimpin licik berkuasa. Justru orang jujur dan baik itu yang tertindas gitu. Apa masa itu sedang kita alami sekarang kan? Ya, sekarang tentu saja sedang kita alami. Orang pertama di Nusantara yang mengaku bahwa dirinya Satrio Piningit itu adalah Pangeran Diponegoro. Oh ya? Iya, itu orang pertamanya yang menyatakan itu, yang menyatakan bahwa dirinya itu adalah Satrio Piningit. Kenapa? Karena dia melihat realitas. Di akhir zaman, dunia tidak bermoral, carut-marut, keadilan tidak terjadi, kesengsaraan merajalela dan sebagainya, maka akan muncul orang yang akan menegakkan keadilan dan seterusnya gitu. Apakah Pak Prabowo nanti digadang-gadang akan menegakkan keadilan di Indonesia? Ramalan Jayabaya sering digambarkan dengan ramalan yang akan menggambarkan Nusantara di masa yang akan datang. Nah, kalau gue mengartikannya tuh, jadi ada salah satu yang gue pernah dengar tentang ramalan Jayabaya di mana akan datang suatu masa bencana itu di mana-mana, gunung berapi meletus, sungai itu nanti akan meluap, ketidakadilan ada di mana-mana, kesenang-wenangan dan juga pemimpin licik itu akan berkuasa. Justru orang yang jujur, orang yang adil itu akan tertindas. Nah, nantinya masa-masa suram itu akan dilawan ketika munculnya Ratu Adil atau Satrio Piningit. Hari ini gue kedatangan Guru Gembul yang akan membahas apakah Satrio Piningit ini akan muncul di tahun 2024. Halo Kang Guru. Halo. Terima kasih udah datang dari Konoha ya? Iya, sering-sering kan ke sini ya. Jauh-jauh nih. Kang, jadi ada satu ramalan Jayabaya yang mungkin sering muncul juga di berita, itu isinya kayak gini. Besok yen wis anak kereta tanpa jaran. Jadi ada kereta tanpa kuda. Wong wadon nganggo pakaian lanang, perempuan berpakaian laki-laki. Tanggapan Akang tentang isi ramalan Jayabaya itu apa? Iya, saya pernah membaca kitab ini dan ini disimpan di bagian-bagian paling awal. Ramalannya sebenarnya berbentuk pantun atau puisi lah, puisi sajak lah ya. Sajak panjang itu ya memang potongan-potongan yang seperti ini. Dan ini menarik karena orang-orang zaman sekarang kemudian merasa bahwa apa yang diceritakan di sini itu relevan. Bayangkan orang-orang yang hidup ratusan tahun yang lalu kemudian menceritakan bahwa di masa depan akan ada kereta-kereta tanpa kuda dan perahu-perahu yang berlayar di angkasa. Jadi orang langsung mengasosiasikan bahwa kereta kuda yang dimaksud itu adalah mobil dan kemudian perahu yang berlayar di angkasa itu adalah pesawat. Dan sebenarnya penjelasannya masih panjang. Kalau mau dicocokkan seperti itu silahkan dan memang kebanyakan orang mencocokkan itu. Tetapi kalangan akademik dalam konteks ini menafsirkan dengan cara yang berbeda. Jadi kalau misalkan ngelihat tradisi masa lampau manusia, nggak apa-apa ini langsung masuk logis ya, rasionalisme ya. Jadi kalau misalkan kita melihat orang-orang zaman dulu, ketika dia berusaha untuk menceritakan tentang sesuatu zaman yang sangat mengerikan, mereka akan membalik realitas yang ada pada waktu itu. Jadi kenyataan itu mereka ceritakan sesuatu berbalik gitu. Jadi misalkan begini, yang tadi itu laki-laki berpakaian seperti itu, perempuan berpakaian seperti itu. Maka zaman gonjang-ganjing adalah zaman yang kebalikan dengan itu. Begitu kan dibayangkannya. Makanya laki-laki akan berpakaian seperti perempuan, perempuan berpakaian seperti sekarang, seperti laki-laki. Zaman sekarang manusia akan mengasosiasikan, oh kok cocok ya banyak LGBT, banyak apa. Tetapi orang zaman dulu memang terbiasa seperti itu. Kalau zaman gonjang-ganjing berarti semuanya serba terbalik. Kalau sekarang perahu berlayar di sungai atau di laut, maka cari kebalikannya. Kereta kuda, kalau misalkan dibayangkan bahwa di zaman dulu itu kendaraan itu di depannya ada kuda, maka hilangkan kudanya. Jadi gambaran orang-orang zaman dulu menganggap bahwa kehidupan sekarang established,
tapi nanti akan ada kehidupan yang kacau luar biasa. Kenapa semua orang berpandangan seperti itu? Karena mereka biasanya termakan oleh para pujangga istana. Jadi pujangga istana itu, mereka yang bekerja untuk pemerintah, untuk raja, dan hanya untuk memuja dan memuji raja. Disebutnya sebagai istana sentrism, di mana raja digambarkan selalu hebat, luar biasa, perkasa, kerajaannya besar dan sebagainya. Nah, sehingga rakyat merasa sangat beruntung dengan keberadaan sang raja itu. Nah, selalu diceritakan seperti itu semua. Di zaman kuno selalu seperti itu. Zaman sekarang buzzer mungkin ya, tetapi pada waktu itu buzzernya itu adalah yang searah. Jadi raja memang mempekerjakan banyak pujangga istana, para pendeta untuk menulis kisah-kisah kebaikan tentang raja-raja dan mengisahkan tentang betapa beruntungnya masyarakat pada waktu itu dipimpin oleh raja itu. Begitu. Oke. Nah, mungkin nih pada penasaran nih para Lang sama Erjal Satset kan. Sebenarnya siapa sih sosok Raja Jayabaya itu ya? Nah, Raja Jayabaya juga adalah salah satu raja yang memang paling banyak diceritakan kebaikan-kebaikannya. Kenapa seperti itu? Karena dia dinobatkan sebagai ketika kerajaannya masih dalam kondisi pecah belah. Jadi di zaman dulu sekitar 100 tahun sebelum Jayabaya ada, itu ada leluhurnya Jayabaya, kita katakan namanya adalah Erlangga. Erlangga itu dia seorang raja yang penuh ironi. Jadi Raja Erlangga itu dulunya, nah ini balik lagi ke dulunya ya. Dulunya ada sebuah kerajaan namanya Medang. Kerajaan Medang itu diserang oleh kerajaan Sriwijaya melalui Aji Wurawari dari kerajaan Pasundan kemungkinannya. Dari Aji Wurawari itu, kemudian kerajaan Medang itu dikalahkan, istananya dibakar, habis semua. Dalam cerita rakyat, Erlangga itu berhasil menyelamatkan diri karena dia punya jurus Hiraisin, jurus menghilang gitu. Jadi dia teleportasi gitu. Jadi ketika istana rajanya dibakar, termasuk istrinya dibakar di situ. Karena dia dalam kondisi menikah, langsung ada serangan, dibakar, ayah mertuanya dibakar, istrinya dibakar. Dia karena memiliki kesaktian, Erlangga itu dia berhasil selamat. Nah, akhirnya setelah selamat, dia membangun kembali kerajaan Medang itu. Tetapi dengan nama Kahuripan. Kehidupan gitu ya. Karena dia, nah inilah leluhur dari Jayabaya itu. Nah, kerajaan itu akhirnya dipecah juga oleh Erlangga. Karena Erlangga itu pada waktu itu punya anak dua-duanya kesayangan. Karena dua-duanya kesayangan, dia mau mewariskan tahta kepada siapa? Akhirnya kerajaan Barat dan Timur dipecah. Jadi Kadiri dan Janggala, atau Panjalu dan Janggala. Pecahlah jadi dua. Erlangga meninggal, mulai terjadi konflik di antara mereka, ingin saling menguasai satu sama lain. Nah, Jayabaya ini adalah orang yang ditakdirkan untuk menyatukan kembali kerajaan itu. Karena dia memiliki latar politik yang sangat kuat, mempersatukan dua kerajaan yang sempat terpecah, maka dia banyak sekali dituliskan. Kisah penaklukannya terhadap kerajaan Janggala itu dituliskan misalkan dalam Bharata Yuddha dalam kitabnya. Kemudian ada Hariwangsa, ada banyak sekali cerita-cerita yang ditulis tentang Raja Jayabaya itu. Nah, jadi ramalan Jayabaya, cerita apa, pokoknya cerita tentang Jayabaya ini dituliskan oleh banyak orang belakangan karena wibawa yang besar dari Sri Jayabaya itu. Karena beliau itu sangat populer di zamannya ya. Sangat-sangat populer. Dan dicintai rakyatnya, kurang lebih kayak gitu. Dicintai rakyatnya, dan orang Cina sampai mengakui bahwa di dunia ini kerajaan paling kaya itu 3. Kerajaan Cina sendiri, kerajaan Arab, sama kerajaan Jawa. Nah, Jawa yang dimaksud itu waktu dipimpin sama beliau. Kediri maksudnya? Kediri, ya. Oke. Jadi memang sangat dihormati, sangat dicintai oleh rakyatnya. Ya, sekali lagi, walaupun dicintai yang dimaksud itu karena tulisan-tulisannya banyak yang memuja beliau. Gitu kan. Nah, ini mungkin juga banyak yang nanya ya. Apakah Raja Jayabaya itu adalah sosok yang sama dengan yang nulis ramalan Jayabaya? Nah, bukan. Sayangnya bukan.
ramalan Jayabaya itu tidak ditulis oleh Sri Jayabaya. Karena Sri Jayabaya itu tidak meninggalkan catatan tertulis apapun. Jadi raja-raja Jawa atau raja-raja Nusantara kuno yang menjadi penulis dan sekaligus sastrawan itu jumlahnya sangat-sangat sedikit. Fotonya ini, nah ini juga bukan wajah beliau. Oh bukan ya? Bukan. Pada waktu itu gak ada yang menuliskan dan menggambarkan wajah beliau itu seperti apa. Nah, tapi orang-orang belakangan kemudian menggunakan otoritas yang besar dari dirinya itu untuk membangun cerita-cerita tentang beliau ini. Nah, walaupun tidak bikin ramalan Jayabayanya, tetapi orang-orang diantaranya adalah pas zaman Mataram, kemudian zaman sesudahnya, Mataram Islam kemudian sesudahnya, itu banyak menceritakan. Karena ini sudah jadi legenda. Jadi orang kalau sudah jadi legenda, itu sudah diliputi oleh mitos-mitos gitu. Pasti seperti itu kan. Nah, jadi memanfaatkan legenda besar, nama besar, mitosnya, itu kemudian bikinlah Al-Musasar. Yaitu ini adalah ramalan Jayabaya gitu. Ya walaupun ditulis tahun 1600-an, 1600-an, tetapi dia mencatut orang yang hidup tahun 1100-an gitu. Itu jauh banget loh. Jauh banget. Tapi ya itu orang-orang di zaman Bahkan dulu memang di Babat Tanah Jawa juga ada. di Babat Tanah Jawa ada. Itu juga tidak ditulis pada zamannya. Jadi Jauh banget. jauh banget. Semuanya jauh banget. Jadi iya namanya juga kalau misalkan kita menggunakan prinsip-prinsip atau metodologi sejarah itu udah nggak mungkin lagi bisa dikaitkan. Tetapi karena berdasarkan ilmu budaya, orang-orang zaman dulu memang mengaitkan orang-orang besar untuk menulis karya sastra belakangan gitu. Tapi memang di zaman-zaman itu karya sastra lagi berkembang pesat banget ya. Makanya mungkin kalau Akang sendiri ya menganggap ramalan Jayabaya itu sebagai apa sih gitu? Apakah kritik sosial di zamannya atau ada hal yang harus digarisbawahi dalam hal ini ya. Sekali lagi ini konteksnya adalah antropologi gitu ya, ilmu budaya Jawa gitu. Nah, jadi di Jawa itu sempat ada perubahan radikal dalam kebudayaan menulis. Di zaman Hindu-Buddha, tulisan itu dianggap sangat sakral, dianggap sangat penting dan dianggap bagian dari simbol-simbol dewata. Tulisan Sansakerta dan sebagainya itu. Sehingga untuk menulis orang harus bikin selamatan, harus bikin bahkan numbalin ayam kerbau gitu, hanya untuk menulis sebuah prasasti. Jadi orang-orang awam tidak mungkin bisa menulis. Orang-orang pedagang tidak mungkin bisa menulis. Bahkan raja-raja tidak berhak menulis tanpa izin dan restu dari para agamawan. Itu di zaman Hinduism. Ketika masuk ke zaman Islam, orang Islam justru malah menawarkan baca tulis kepada kalangan masyarakat bawah. Jadi misalkan Sunan Gresik gitu, dia buka Padepokan Pencaksilat, dia sambil ngajarin teks-teks, mengambil catatan-catatan, tulisan-tulisan. Nah, maka sejak saat itulah sastra di Jawa itu berkembang pesat. Jadi Babat Tanah Jawa, kemudian kitab-kitab Pad itu muncul di situ. Makanya misalkan Wycliffe, seorang ahli budaya Nusantara dari Australia, itu sampai menyebut bahwa zaman Indonesia modern itu dimulai ketika kedatangan orang-orang Islam. Nah, sastranya mulai masuk ke situ, maka orang-orang terdahulu yang punya wibawa besar, itu sastranya baru ditulis setelah kedatangan kerajaan-kerajaan Islam. Nah, di antaranya Babat Tanah Jawi, kemudian kitab Musasar ini, ramalan Jayabaya, itu baru ditulis tahun 1600-an kesekian, ketika kerajaan-kerajaan Islam sudah established. Jadi begitu kurang lebihnya. versinya kan banyak Kang, ya ramalan Jayabaya itu banyak ya. Sekali. Salah satunya yang Jongko Jayabaya itu ya, Joyoboyo. Jongko Joyoboyo itu. Nah, kalau menurut Akang Jongko Joyoboyo itu yang paling modern. Jadi gini, karena orang-orang di zaman dulu itu, khususnya yang di Indonesia, tidak terbiasa untuk menuliskan siapa penulisnya, karena mereka memang ngambil dari cerita-cerita rakyat, pernyataan dari mulut ke mulut, akhirnya banyak sekali versi gitu. Misalkan yang kemarin itu, waktu kita berbicara tentang Nyi Roro Kidul, itu kan banyak yang komplain, itu Nyi Roro Kidul sama
Ratu Pantai Selatan kok dianggap sama, itu kan beda. Misalkan banyak yang ngomong seperti itu. Ya nggak bisa disebutkan itu sama atau beda karena tidak ada versi yang benar. Karena itu semuanya adalah folklore, cerita dari rakyat. Begitupun ini. Jadi kalaupun misalkan nanti ada banyak versinya, misalkan versi pernyataan bahwa akan ada orang dari utara yang menyelamatkan Nusantara dari Kebo Bule. Itu ada yang disebutkan matanya sipit, ada yang disebutkan hanya dari utara saja, istilahnya utara, atau ada yang menyebutnya sebagai monyet kuning dan sebagainya. Karena versi-versi itu adalah versi yang sudah beredar di masyarakat, kemudian dituliskan oleh seorang sastrawan yang mengumpulkan tulisan tradisi-tradisi lisan itu gitu. Jadi semuanya memang beda-beda, Kang. Yang termasuk Jangka Jayabaya, Jongko ya, Jangka itu Jangka Jayabaya, kemudian Musasar dan sebagainya. Yang tadi Akang ceritakan di awal itu, ya itu kan Musasar. Nah itu beredar secara umum gitu di masyarakat pada waktu itu. Cuman, nah ini kenapa ramalan itu menjadi lebih terkenal? Karena sangat relevan dengan zaman penjajahan. Jadi di tahun 1800-an akhir, orang-orang baru ngeh bahwa kitab itu kok cocok dengan zaman ini. Misalkan orang Belanda mulai menggunakan mobil. Di tahun 1800-an akhir, 1900-an awal, itu kan kota-kota besar di Jawa dibangun oleh Belanda. Kemudian jalan raya pos sudah jadi. Di situ ada mobil, di situ ada kereta. Orang-orang kok nyambung. Kok ramalannya bener banget gitu? Kok ramalannya bener banget. Kemudian ada orang Kebo Bule, orang berkulit pucat. Nah, cerita versi orang berkulit pucat datang ke Nusantara itu adalah versi yang sebelumnya beredar dengan yang tidak menceritakan itu. Tetapi yang menceritakan tentang orang pucat berbadan tinggi besar menjajah Indonesia itu menjadi lebih populer dan langsung langsung dikodifikasi bahwa inilah versi yang benar karena paling cocok dengan pada waktu itu gitu, zaman penjajahan. Ya kitab Musasar itu atau Jangka Jayabaya atau yang sebelum-sebelumnya yang beredar di masyarakat itu awalnya tidak terlalu populer di masyarakat, hanya berupa kabar-kabar burung saja. Tapi setelah masyarakat menemukan kok cocok banget, ini akhirnya menjadi sangat meledak gitu, sangat booming, viral gitu. Bahkan misalkan kalau kita lihat salah satu film paling kontroversial yang tidak boleh disebarkan di Indonesia, judulnya adalah Murudeka, menceritakan tentang kemerdekaan Indonesia tapi versi Jepang. Di situ diceritakan bahwa ketika orang-orang Jepang datang ke Indonesia, orang-orang Jawa itu langsung sujud dan mencium kaki orang-orang Jepang. Karena apa? Jadi Kebo Bule datang, kemudian dia akan dikalahkan oleh monyet kuning, oleh orang-orang bermata sipit berbadan kecil. Lah ini jadi ketika datang Jepang itu langsung sujud semua. Itulah yang kemudian menjadi propaganda Jepang. Kami adalah pelindung Asia, kami adalah pemimpin Asia, saudara tua Asia dan seterusnya gitu. Karena sebelumnya Jepang sudah melakukan survei di Indonesia sejak tahun 27 bahwa cerita-cerita itu memang populer di masyarakat kita gitu. Ini bahkan kalau yang Kerbau Bule itu ada versi Tanah Sundanya, versi Prabu Siliwanginya. Tapi nanti itu kita bahas juga. Nah, dalam ramalan Jayabaya kan disebutkan ya bahwa akan ada suatu masa gitu ya. Bencana di mana-mana, gunung berapi meletus, sungai meluap, ketidakadilan tuh terjadi, terus juga pemimpin licik berkuasa. Justru orang jujur dan baik itu yang tertindas gitu. Apa masa itu sedang kita alami sekarang kan? Ya sekarang tentu saja sedang kita alami. Tetapi sebenarnya semua zaman terjadi hal yang seperti itu. Tergantung pada siapa yang memimpinnya. Jadi kalau misalkan, sekali lagi ya, orang-orang zaman dulu itu berprinsip, ada berkata-kata, berpendapat, berpedoman pada apa yang disampaikan oleh pujangga istana. Oleh raja-raja mereka. Jadi ketika rajanya jadi mereka akan menafikan bencana alam, kelaparan yang terjadi di sana. Karena rajanya besar apa segala rupa. Tapi kalau misalkan mereka menceritakan tentang zaman di masa depan yang penuh hiruk pikuk, maka mereka garis bawahi tentang bencana alam. Bencana alam dari dulu sampai sekarang kejadian. Pulau Jawa itu setiap hari bisa sampai 10, 20, 30 kali gempa ya, walaupun ada yang terasa, ada yang tidak gitu. Tapi itu bencana alam itu terjadi terus-terusan. Nah, tetapi terkait dengan pada bagian-bagian misalkan keadilan tidak terjadi, kemudian orang baik tidak
malah tertindas dan sebagainya. Coba kita kaitkan dengan relevansi hari ini. Jadi ada orang baik mau ngelamar jadi PNS, dia orang berdedikasi, orang punya kapasitas, karena itu dia nggak mungkin nyogok. Tapi pas masuk, ketahan, jadi dia nggak nyogok. Dia nggak masuk gitu. Yang masuk akhirnya siapa? Orang yang suka nyogok. Dan orang yang akhirnya ketika dia jadi PNS, ya tidak semua, tapi ketika dia jadi PNS, dia kerja leha-leha, ada pungli di mana-mana, karena memang sejak masuknya sudah tidak. Artinya apa? Yang baik, yang jujur tidak menjabat, yang jadi pejabatnya justru para penjahat. Nah, itu relevan nggak hari ini? Sangat relevan. Relevansi itulah yang kemudian digarisbawahi oleh masyarakat. Kok cocok ya? Seakan tidak lekang oleh zaman gitu ya. Iya, dan itu mekanisme kerja dari ramalan itu kan seperti itu, Kang. Kalau misalkan kita kaitkan dengan ramalan urban hari ini, Indonesia cocok dengan Konoha misalkan. Iya. Boleh diceritain dikit ya? Boleh. Sebagai contoh aja. Indonesia dicocokkan dengan Konoha karena apa? Karena presiden-presidennya mirip. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kemudian misalkan ada presiden perempuan di urutan yang pertama gitu. Di urutan yang sama gitu ya. Nah, kok jadi cocok, kok jadi pas? Sebenarnya bukan cocok dan tidak pas. Cuman orang fokus pada persamaan-persamaan, bukan fokus pada perbedaan-perbedaan. Naruto, Boruto, Iya. Terus ada, cocok juga nih. ada iya, Boruto itu adalah di bawah ininya Sasuke gitu kan, yang gitu. Nah, karena orang itu fokus pada persamaan-persamaannya. Coba misalkan gini, Presiden Indonesia yang keempat siapa? Gus Dur. Dengan yang di Konoha itu siapa itu? Danzo. Bukan. Minato. Oh, Minato. Nah, orang-orang fokus pada persamaan, mereka mengabaikan perbedaan besar antara Minato dengan Gus Dur. Perbedaannya sangat besar kan? Tapi orang tidak peduli pada perbedaannya, orang fokus pada cari-cari persamaannya. Ibu Megawati dengan Tsunade misalkan dianggap sama hanya gara-gara mereka punya jenis kelamin yang sama, dan kemudian karena ada terah leluhurnya gitu. Tapi ada ratusan perbedaan di antara mereka diabaikan. Nah, ramalan Jayabaya itu seperti itu. Kita merasa cocok dengan dan relevan hanya karena 1-2 variabel sambil mengabaikan ribuan variabel yang lain gitu. Itulah mekanisme ramalan bisa kok nyambung ya, kok cocok ya, saya juga kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi ini terkait dengan psikologi masyarakat. Oke. Jadi ini kita akan bahas terus ya. Jadi kalau bisa jangan diputus di sini nonton videonya ya, karena nanti mungkin kesimpulannya ada di akhir ya. Kang, mungkin pada penasaran juga, ciri-ciri Satrio Piningit yang disebut dalam ramalan Jayabaya itu apa aja sih, Kang? Yang Akang tahu ya. Oke, Satrio Piningit itu bukan, ini juga harus kita garis bawahi ya. Satrio Piningit itu tidak hanya milik orang Jawa. Tapi Satrio Piningit itu adalah sebuah konsep yang berlaku di semua zaman, di seluruh dunia. Ketika satu masyarakat merasa sangat putus asa terhadap realitas hari ini yang menurut mereka sangat tidak berkeadilan. Jadi misalkan ada sebuah masyarakat, ini kita ambil contoh ya, orang Israel selalu percaya bahwa mereka itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi di sisi lain mereka sadar bahwa bangsa mereka dijajah terus, dikalahkan terus, ditundukkan terus, diusir terdiaspora dan sebagainya. Maka kemudian mereka mulai bercerita bahwa nanti suatu hari nanti kekacauan, ketidakadilan, kejahatan, kengerian ini akan berakhir karena munculnya seorang yang akan mengembalikan bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan. Muncullah kemudian konsepsi tentang Mesias. Itu 500 tahun sebelum Masehi. Dan sampai sekarang mereka masih menunggunya. Nah, konsep-konsep seperti itu terjadi ketika masyarakat merasa bahwa zaman ideal itu begini, tetapi saya hidup di kondisi seperti ini. Nah, Satrio Piningit, kapan dia muncul? Kapan cerita tentang Satrio Piningit itu muncul? Itu pas awal-awal kedatangan Belanda. Jadi, pas kedatangan Belanda, kemudian Mataram ditundukkan. Mataram dikalahkan oleh Daendels, kemudian oleh Revols. Ya walaupun secara konstitusinya mereka masih berkuasa, tetapi mereka benar-benar campur tangan Belanda itu. Nah, akhirnya orang-orang Mataram, kenapa bangsa Jawa yang dulunya menguasai Nusantara, yang hebat, yang cemerlang, yang memiliki tradisi yang agung, kok bisa dikalahkan sama bangsa asing yang memiliki senjata yang bisa membunuh dari jarak jauh gitu. Ini rasa sakit ini kemudian berujung pada nanti suatu hari nanti. Nah, begitu kan? Suatu hari nanti akan ada seorang Satria Piningit
yang akan mengembalikan kejayaan ini, akan mendatangkan kembali ajaran budi, akan kembali membuat kita menjadi bangsa yang independen dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Satrio Piningit itu gitu Kang, konsepsi awalnya itu begitu. Nah, soal mana yang benar dan mana yang salah ya balik lagi itu adalah folklore masyarakat yang kemudian dicocokkan dengan realitas pada waktu itu gitu. Jadi bisa saya tangkap ya bahwa itu kayak kekecewaan ya seorang pujangga gitu ya, kecewaan makanya dia menulis bahwa kondisi saat itu adalah carut marut, kemerosotan moral. Betul. Dan dia berharap bahwa suatu saat Ratu Adil ini akan membereskan ini semua. Orang pertama di Nusantara yang mengaku bahwa dirinya Satrio Piningit itu adalah Pangeran Diponegoro. Oh ya? Iya, itu orang pertamanya yang menyatakan itu, yang menyatakan bahwa dirinya itu adalah Satrio Piningit. Kenapa? Karena dia melihat realitas. Jadi bahwa dirinya itu adalah bagian dari lingkar terdalam istana, ya walaupun dia anak selir tapi kan bapaknya raja gitu ya. Dia ada dalam lingkar istana, tetapi saudara-saudaranya yang berkuasa pada waktu itu justru tunduk patuh pada Belanda. Dan Belanda pada waktu itu benar-benar menghajar tradisi-tradisi dan adab-adab Jawa. Jadi misal ya, dalam tradisi Jawa, raja itu duduk di atas, orang-orang duduk di bawah. Pas datang Belanda, yuk kita rapat, nongkrong semuanya dalam satu. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Moral dalam pikiran Pangeran Diponegoro itu udah rusak pada waktu itu. Karena tidak ada lagi orang yang menghormati dalam hierarki tradisional. Atau kemudian yang jadi masalah diantaranya adalah makam. Makam itu harusnya disakralkan atau makam itu harusnya dihormati. Lah ini malah dijadiin jalan. Kan benar-benar sudah di luar batas toleransi gitu. Sudah tidak benar-benar beradab. Bahkan Pangeran Diponegoro pada waktu itu sampai nampar saudaranya sendiri yang barisan dalam istana itu pakai selop, ceplak gitu. Karena saking marahnya terhadap adat dan budaya Jawa digadaikan tergerus oleh kedatangan bangsa-bangsa kulit putih yang tidak memiliki etika ini. Makanya pikirannya adalah dia tidak beretika, etika hancur, raja dikuasai oleh penguasa yang lain, ada orang berbadan besar, berdana tegap dengan kulit pucat yang bisa membunuh orang jarak jauh, pas. Itu semuanya pas kan dengan ramalan itu. Nah akhirnya sayalah yang bisa untuk melakukan perlawanan itu. Jadi Pangeran Diponegoro muncul ke permukaan, berani melantang, itu karena kepercayaan dirinya bahwa dirinya adalah Satrio Piningit. Tapi bagus juga ya, jadi muncul harapan untuk melawan ketidakadilan itu gitu ya. Ya karena pada waktu itu memang Jawa itu pada waktu itu ya, istana Jawa itu sudah benar-benar tidak memiliki harga diri lagi lah dalam tanda kutip ya. Sehingga Pangeran Diponegoro benar-benar ingin terobsesi untuk bisa mengalahkan itu gitu. Ya walaupun akhirnya beliau kalah gitu kan, tapi cerita tentang Satrio Piningit bertahan sampai seterusnya sampai akhirnya dicocokkan dengan tokoh lain yaitu Pak Karno gitu kan. Nah ini bicara Bung Karno ya. Saya tuh pernah baca buku Kang, lupa tapi ini versi yang mana. Itu jadi bahasa Jawanya kurang lebih kayak gini ya, saya ngertiin ya. Nanti akan datang itu seorang pemimpin yang cerdas yang akan menyelamatkan kalian gitu. Iya. Tapi dia lemah terhadap wanita. Pernah denger nggak tuh? Iya. Terus saya lupa tuh versi yang mana tuh. Iya banyak versi karena itu folklore ya. Banyak orang mengaitkan jangan-jangan ini Bung Karno nih. Iya. Ya bisa saja. Bung Karno sebenarnya tidak lemah terhadap perempuan sih kalau misalkan mau dicocokkan. Beliau memang sangat menggemari dalam tanda kutip pengagum wanita, dan beliau kalau ini surat-surat cinta itu cewek pasti baper di zaman dulu tuh, dijamin tuh denger curhatan-curhatan Bung Karno itu. Tapi dia tidak lemah terhadap wanita. Maksudnya dia tidak digulingkan gara-gara perempuan. Dia tetap memiliki integritas dan dia tidak tergoda oleh rayuan. Justru sebaliknya, dia dalam tanda kutip memang benar-benar menaklukkan, bukan ditaklukkan. Dia menaklukkan para wanita itu gitu, dengan karismanya, dengan kekuatannya, dengan semua atribut-atribut kegagahannya itu dia yang ambil gitu, bukan sebaliknya. Tapi memang Bung Karno itu digadang-gadang oleh banyak sekali orang
pada waktu itu sebagai Satrio Piningit yang dimaksud. Karena memang dia mempersatukan antara tradisi Islam dengan tradisi Jawa. Kemudian dia adalah orang yang menjadi murid dari Cokro Aminoto. Kemudian bahwa dia itu adalah orang yang melepaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Semua atribut-atribut Satrio Piningit tradisi modern itu memang paling pas, paling cocok itu pada Bung Karno. Ya itu tadi ya, maksud lemah dari wanita itu juga mungkin bias juga ya. Iya. Mungkin banyak orang mencocok-cocokkan juga ya. Baik lagi kan ke persepsi masing-masing aja ya. Iya. Sebenarnya apa ini maksudnya? Ya kan ada tokoh-tokoh besar yang hancur tuh gara-gara wanita kan. Betul. Ya katakanlah Napoleon gitu kan. Tapi Bung Karno gak termasuk yang dia dilemahkan oleh perempuan. Betul. Nah ini kita bicara tokoh-tokoh lagi Kang ya. Ada yang bilang bahwa Prabowo itu Satrio Piningit. Ada yang bilang kalau Anies Baswedan itu Imam Mahdi, Bang. Iya. Pernah dengar kan? Iya, pernah dengar. Tanggapan Kang Guru itu gimana? Iya, sekali lagi ya, banyak sekali orang yang berusaha untuk mencocokkan, tetapi bukan berarti seperti itu. Jadi ketika masyarakat merasa bahwa dirinya sedang dalam kondisi lemah, dia punya idealisme dan punya gagasan tentang sebuah negara yang sangat luar biasa, biasanya dia akan menceritakan itu, mencocokkan itu. Dan ini terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia gitu. Jadi ada orang yang sangat berharap soal Pak Prabowo, ya bisa saja dia langsung menganggap bahwa Pak Prabowo itu adalah Satrio Piningit. Saya tidak menyalahkan mereka, tetapi maksudnya sekali lagi dalam studi budaya, ini adalah fenomena yang wajar dan terjadi di seluruh dunia gitu. Bahkan di Yunani kuno ada yang seperti itu gitu kan. Orang-orang Buddhis punya cerita seperti itu, orang-orang Hindu dengan Kalki avatarnya dan sebagainya punya cerita-cerita bahwa di akhir zaman dunia tidak bermoral, carut-marut, keadilan tidak terjadi, kesengsaraan merajalela dan sebagainya, maka akan muncul orang yang akan menegakkan keadilan dan seterusnya gitu. Apakah Pak Prabowo nanti digadang-gadang akan menegakkan keadilan di Indonesia? Garis bawahnya adalah ketika masyarakat mencocokkan seseorang dengan Satrio Piningit, berarti masyarakat itu hidup di zaman yang hancur, carut-marut dan krisis. Jadi kalau misalkan sekarang ada yang mencocokkan, wah ini Pak Jokowi adalah begini, wah ini Pak Prabowo adalah seperti ini. Artinya masyarakat itu adalah masyarakat yang hidup dalam krisis. Oke. Ya, karena Satrio Piningit pasti muncul dari masyarakat yang seperti itu. Berarti Satrio Piningit muncul dari oposisi berarti ya? Ya tidak gitu Nggak juga sih, ya. Nggak juga. Iya. Iya bahkan ada yang bilang Anies Imam Mahdi ya itu. Oh iya, yang soal Imam Mahdi itu ya. Gimana itunya ya? Ya tapi sah-sah aja sih kalau punya pandangan begitu ya. Nggak sah sih. Nggak sah juga ya. Ya tapi ya boleh lah. Cuman maksudnya itu kan sebenarnya diungkapkan oleh seorang ahli spiritual kan dari Jawa Barat itu bahwa Anies Baswedan itu adalah Imam Mahdi dan seterusnya. Ya dia yaitu hidup dalam krisis, hidup dalam tekanan, akhirnya dia melontarkan kata-kata yang seperti itu gitu. Apakah itu benar? Ya boleh saja disebut karena kalau misalkan mau dicocok logikan dengan riwayat-riwayat tentang Mahdi, itu ada beberapa yang cocok. Di antaranya adalah bahwa Mahdi itu akan tampil dari arah timur, misalkan gitu kan. Kan Pak Anies dari timur kan. Kalau misalkan pusatnya di Arab gitu kan, ini munculnya di timur. Atau misalkan bahwa Imam Mahdi itu keturunan Arab. Itu bisa dicocokkan dengan itu. Bukan berarti begitu, tetapi selalu ada kesempatan orang untuk mencocok-cocokkan antara teks kuno dengan realitas hari ini. Ya tapi mungkin bisa juga ya, maksudnya kayak penggambaran bahwa dari sisi dia juru penyelamat buat Indonesia gitu. Jadi bisa disimbol sebagai Imam Mahdi tapi versi Indonesianya misalnya. Jadi bukan untuk seluruh dunia misalnya bisa juga. Tapi ya. ada kelemahan fatal di sini sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya cerita-cerita tentang Imam Mahdi itu adalah cerita-cerita yang hanya relevan untuk sebuah bangsa yang hidup dalam otoritarian, bukan dalam demokrasi. Demokrasi itu pemerintahannya sistemik, jadi berdasarkan pada sistem gitu, berdasarkan prosedur, bukan berdasarkan pada siapa yang memimpinnya. Jadi tidak mungkin ada seseorang yang bisa menyelamatkan hanya seorang diri. Kalau zaman dulu itu sistem kerajaan itu pikirannya adalah kerajaan itu seperti obor, Kang.
Diilustrasikannya seperti obor. Jadi maksudnya semakin besar apinya, semakin luas wilayah yang bisa diteranginya. Semakin kecil apinya, semakin sedikit wilayah yang bisa diteranginya. Jadi raja itu kalau dia dianggap raja besar, yang akan mendapatkan pencerahan itu banyak. Karena apinya besar. Kan gitu ya. Kalau kecil berarti kayak lilin doang, ya berarti sedikit sekali yang bisa. Nah, jadi raja itu dianggap sebagai pusat pencerahan, orang-orang bisa mendapatkan cahaya dan bisa melihat hanya dengan kehadirannya saja gitu. Satrio Piningit juga gitu, Kang. Ketika carut marut, hancur berantakan, orang membayangkannya akan ada orang yang bisa memberikan pencerahan, tapi orang itu individu. Nah, dalam sistem demokrasi yang sekarang kan tidak mungkin. Kalau misalkan mau cerah, semua orang rakyatnya harus cerah dulu. Pemimpinnya sebersih apapun, kalau rakyatnya korup, dia yang justru akan digulingkan. Kan realitasnya sekarang seperti itu. Betul. Di Indonesia, bayangkan, anggaplah, kalau misalkan semua pejabat itu korup, rusak, cacat, kemudian ada satu pemimpin yang adil, yang agung, yang bijak, justru pemimpin ini yang akan dijadikan bahan konspirasi, digulingkan. Udah pasti digulingkan dulu ya? Udah pasti digulingkan. Dan ada cerita yang sama seperti ini di Timur Tengah dulu. Oh ya? Ada cerita seperti ini. Jadi di Timur Tengah itu, di zaman Bani Umayyah atau dinasti Umayyah itu, orang-orang mendambakan Imam Mahdi semuanya. Sampai banyak anak-anak dikasih nama Mahdi. Tapi yang akhirnya muncul itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu baiknya luar biasa, korupsinya benar-benar dihabisin semuanya. Tapi sebelum dia 2 tahun memerintah, dia langsung diracun. Karena pejabatnya semuanya korup. Jadi Imam Mahdinya kalah justru malah di situ. Oke. Karena apa? Karena ketika dia berusaha untuk menanamkan sistem demokratis atau menanamkan iklim demokratisasi ya, bukan sistem demokrasi, demokratisasi, maka karena demokratisasi itu kan berarti kehendak banyak orang yang ini. Nah, kalau banyak orangnya korup, ya orang jujurnya yang habis. Gitu, Kang. Berarti balik lagi ya ke mayoritasnya ya. Iya, makanya yang tadi saya bilang itu, ketika Imam Mahdi, konsepsi tentang Imam Mahdi diterapkan di zaman modern, apalagi di sebuah negara yang menganut demokrasi, maka ada banyak ketidaksinkronan gitu. Oke, nah ini kita balik lagi ya ke Jayabaya, tapi ini versi Tanah Sundanya. Jadi sebelum Prabu Siliwangi itu hilang, dia itu membuat sebuah ramalan juga. Namanya itu adalah Uga Wangsit Siliwangi. Pernah dengar nggak? Iya. Nah itu juga tentang Ratu Adil gitu. Bahkan dikisahkan jika nanti akan ada sebuah negara gitu ya, kurang lebih yang pecah karena oleh kerbau bule gitu. Dan nantinya justru orang-orang kita itu akan menjadi disuruh lah sama si kerbau bule tadi gitu. Mereka itu nantinya yang akan memegang kendali si kerbau bule tadi. Tanggapan Akang gimana tuh? Ini versi Tanah Sundanya nih. Oke. Akang tahu nggak siapa Prabu Siliwangi itu? Dia digambarkan sebagai seorang raja yang membawa pajajaran itu menjadi besar. Iya. Tapi memang yang jadi perdebatan adalah sebenarnya namanya ini yang mana gitu. Iya, sebenarnya memang tidak ada. Jadi Prabu Siliwangi itu adalah gambaran imajinatif masyarakat Sunda tentang sosok yang sempurna. Begitu. Dan dia ada di tengah-tengah pergolakan spiritual antara Sunda sebelum Islam dengan Sunda sesudah Islam. Nah, karena itu adalah gambaran ideal, maka sebenarnya tokoh sejarahnya tidak diketahui. Ada yang mencocokkan dengan misalkan siapa Sriwijaya Bupati, ada yang sampai mencocokkan dengan itu gitu ya. Ada yang paling Lingga dan lain sebagainya. Pokoknya mah tidak ada sebenarnya. Bahkan ada yang kemudian menyebut bahwa Siliwangi itu adalah silih wangi gitu. Artinya bukan satu raja tetapi beberapa raja dalam rangkaian raja-raja Sunda. Makanya silih berganti tetapi semuanya namanya wangi gitu kan, Siliwangi itu begitu. Ada ya. Nah, jadi terkait dengan cerita yang tadi itu, yang versi Sunda itu bukan versi Sunda. Itu sebenarnya adalah rakyat orang-orang Sunda yang membaca ramalan Jayabaya kemudian mencoba untuk mengadopsi cerita itu dalam versi Sunda. Oke. Itu sama seperti cerita Gunung Tangkuban Parahu didengar oleh orang Jawa, kemudian menceritakan di sana itu tentang pembangunan 1000 candi, Bandung Bondowoso. Kan cerita Bandung Bondowoso, pembangunan 1000 candi itu sama dengan cerita Sangkuriang. Yang duluannya Sangkuriang, kemudian dicocokkan dengan cerita di Jawa, bikin 1000 candi gitu kan, sebenarnya bikin perahu gitu kan dalam waktu 1 malam.
Nah, begitupun kasus ini ceritanya sama. Jadi orang-orang Sunda mendengar cerita tentang, tapi dicocokkannya bukan dengan Jayabaya karena mereka tidak menghormati Jayabaya. Mereka menghormati raja mereka yaitu Siliwangi. Maka diceritakanlah itu gitu, bahwa nanti akan ada orang luar yang berkulit pucat yang akan mengadu domba, yang akan menghancurkan, dan kita kemudian akan memunculkan kembali raja dan seterusnya begitu, Kang. Berarti kalau menurut Kang Guru, Prabu Siliwangi itu hanya sebuah cerita rakyat gitu ya? Iya. Karena saya juga pernah baca bahwa ada buktinya juga di naskah Sunda, di cerita Parihyangan gitu. Pernah ada jurnalnya juga tuh yang ngebahas. Cerita Parihyangan itu juga sebenarnya kontroversial. Oh gitu. Maksud kontroversial tuh gini nih, bukan berarti dia salah gitu ya, cuman metodologi sejarah itu sebenarnya sangat-sangat ketat gitu. Sampai seandainya pun ada sebuah naskah atau ada keterangan atau cerita-cerita yang hampir sahih pun itu bisa dibatalkan sama metodologi sejarah gitu. Karena metodologi sejarah itu benar-benar ketat gitu. Jadi termasuk memang ada banyak sekali naskah. Tetapi apakah naskah itu bisa menjangkau sesuatu yang terjadi di masa depan? Kan nggak bisa. Jadi kalau misalkan ada sebuah naskah terbukti bahwa itu misalnya ditulis oleh Jayabaya, apakah sejarah itu bisa mengakui bahwa Jayabaya bisa meramal masa depan? Kan nggak bisa. Kita nggak memiliki metodologi tentang bagaimana cara seseorang untuk bisa menggapai masa depan, kan kita nggak bisa gitu. Jadi tetap skeptis. Mendingan ragu-ragu dan tidak percaya daripada mempercayai sesuatu yang keliru gitu. Ya, prinsipnya begitu. Oke, nah ini kita berarti nyambung lagi ya ke Uga Wangsit Siliwangi ya, tentang sosok Ratu Adil tadi, Kang. Kalau di Uga Wangsit Siliwangi digambarkan si sosok Ratu Adil itu adalah pemuda berjenggot gitu, pakaiannya serba hitam dan dia pakai sarung gitu. Dan ada juga yang mengatakan kalau dia adalah seorang anak gembala gitu lah. Nah ini gue baca ini ya. Yang ditemui hanya gagak yang berkoar di dahan mati. Dengarkan. Zaman akan berganti lagi, tapi nanti setelah Gunung Gede meletus akan diikuti dengan 7 gunung lainnya. Ribut-ribut lah tuh di seluruh bumi, orang Sunda dipanggil-panggil. Lalu orang Sunda memaafkan, tapi balik lagi, semuanya nanti akan jadi damai lagi karena sebab berdirinya Ratu Adil. Ratu Adil yang sebenarnya. Tapi dari mana? Siapa sebenarnya sang ratu tersebut? Nanti kalian juga akan tahu. Sekarang carilah anak gembala, tapi jangan melihat ke belakang. Iya. Pernah dengar kan? Iya pernah. Itu saya pernah mendengarnya, tapi itu adalah kisah yang muncul sangat-sangat belakangan kan, dekat-dekat dengan kita. Oh ya? Iya. Jadi bukan ditulis ratusan tahun yang lalu seperti yang Musasar tadi itu. Iya. Itu dekat-dekat pas era penjajahan, pas akhir-akhir gitu. Memang munculnya di zaman itu. Kalau misalkan yang naskah Sunda itu. Okay. Karena nama Siliwangi juga baru populernya akhir-akhir ini gitu. Nah, terkait dengan yang tadi itu, lagi-lagi kita menyebut, misalkan tadi disebutkan tentang adanya gunung meletus disusul oleh gunung-gunung yang lain yang meletus gitu. Coba kita misalkan pikirkan secara seksama, Indonesia itu adalah ring of fire gitu. Jadi itu adalah lingkaran lempeng tektonik bumi yang memang aktif, sangat-sangat aktif. Sehingga kalau satu gunung meletus berpotensi untuk juga bukan melahirkan, tetapi itu adalah salah satu rangkaian dari letusan-letusan selanjutnya. Makanya kalau misalkan di satu tempat akan ada gunung meletus, biasanya yang lain juga meletus kan. Di Indonesia itu seperti itu. Jadi dan itu terjadi sejak zaman dulu. Jadi kalau misalkan nanti disebutkan gunung gede meletus, kemudian yang lain meletus semuanya kayak gitu, memang fenomenanya seperti itu sejak zaman dulu gitu. Cuman lagi-lagi ini dikaitkan dengan bencana, dikaitkan dengan musibah orang-orang di masa depan ketika memang sudah tidak lagi peduli pada adat dan moral gitu. Jadi ini cara orang-orang zaman dulu untuk mengajarkan etika gitu kepada masyarakat. Kemudian nanti kapan waktunya ya cari aja nanti, kemudian cari gembala dan sebagainya. Istilah gembala itu sebenarnya adalah orang bukan dari lingkar istana. Maksudnya. Oh gitu ya. Iya. Jadi yang dimaksud dengan gembala itu adalah pasti orang baru gitu. Apakah dia sebenarnya adalah orang istana yang sejak kecil dibuang
Pangeran Diponegoro seperti itu, bukan dibuang sih, di pinggir gitu kan. Ataukah dia misalkan berasal dari kayak Soekarno gitu kan. Soekarno memang ini, Soeharto itu dari rakyat jelata gitu. Tapi istilah gembala itu maksudnya adalah orang-orang di luar sana gitu. Atau misalkan dikaitkan juga dengan cerita Govinda, ya, Sri Krishna itu yang walaupun raja tetapi dia jadi gembala gitu kan, dan sebagainya. Jadi memang dikaitkan antara masa lalu dengan masa depan, tapi selalu sama. Satrio Piningit itu di garis bawah yang belakang itu. Misalkan tunggu saja nanti waktunya, nggak akan ada yang tahu, tapi pokoknya tiba-tiba pasti akan terjadi. Sama semua cerita Satrio Piningit itu begitu kan. Konsep ceritanya itu adalah kapan terjadinya, ya tunggu aja, nanti kamu pasti akan tahu gitu kan. Ya, intinya yang penting ada harapan ya di balik. Ada selalu memberikan seperti itu. Di balik ketidakadilan itu ada harapan ya. Nah, kalau kita bicara nih Satrio Piningit, Ratu Adil gitu ya. Kok rasa-rasanya gitu jadi kayak inget akhir zaman, Kang. Kisahnya Imam Mahdi. Memang persis. Tanggapan Akang gimana? Saya sempat baca salah satu di antara sekian ratus versi kalki Avatar yang dari tradisi Hindu itu. Saya kaget luar biasa, loh kok ini mirip sama ajaran agama Islam gitu ya, tentang Imam Mahdi. Kok mirip, banyak ceritanya, termasuk juga Satria penunggang kuda dan seterusnya kok mirip. Kemudian ketika saya sempat dulu itu mencoba melakukan observasi literal gitu terhadap literasi tentang Imam Mahdi, ceritanya memang serupa. Jadi kok ini mirip memang. Jadi kalau misal ya kalangan beragama, orang Islam, orang Kristen, orang Yahudi, kenapa bisa mirip seperti itu? Ya karena memang bersumber dari cerita yang sama, dari Tuhan yang Maha Kuasa yang kemudian melalui nabi-nabinya akan menceritakan cerita yang sama gitu. Dalam versi agama, dalam versi ilmu pengetahuan, ya tadi itu rumusnya selalu sama. Ketika sebuah masyarakat memiliki pandangan ideal tentang sebuah negara, kemudian kondisi realitasnya tidak seperti itu, maka mereka akan kembali membayangkan tentang adanya orang yang akan bisa mengembalikan ini. Inilah yang juga misalkan dipakai oleh film-film atau sajian-sajian modern, kayak misalkan Satria Baja Hitam gitu. Oke. Itu jadi Power Ranger. Iya, Power Ranger. Ultraman. Ya, yang seperti itu. Jadi sosok yang akan menyelamatkan itu satu individu gitu, bukan sistem, tapi satu individu gitu. Selalu diceritakan, digambarkannya itu adalah seperti itu, karena mereka pikirannya adalah konsepsi dulu gitu tentang raja-raja. Gitu. Nyari kemanapun cerita tentang itu kemiripannya itu sangat-sangat dekat, karena dilatari oleh perasaan yang sama gitu, dilatari oleh rasa takut, rasa sakit yang sama gitu. Akang misalkan main atau misalkan di mana ya, tapi Akang searching aja cerita tentang akhir zaman, tentang apa, di setiap kebudayaan itu mirip-mirip. Ya ada yang berbeda-beda tapi mirip. Misalkan ya bahkan yang paling jauh nih, Thor. Thor itu Kang di akhir zaman akan bertempur dengan Jormungandr, ular raksasa itu, sebelum kiamat terjadi. Dan itu diceritakan juga bumi gonjang-ganjing, hancur, sampai akhirnya Thor berhasil mengalahkan dia. Tapi itu sudah terjadi gempa apa segala rupa, sesudah itu akhir zaman gitu. Ceritanya mirip gitu dengan versi-versi yang semacam itu gitu. Jadi kurang lebih ya seperti itu ya, masing-masing tiap-tiap. Ya karena fenomena itu fenomena tentang masyarakat yang adil, makmur, sentosa itu selalu sama. Di Yunani itu cerita Atlantis itu dimulainya dari sini kan. Jadi Atlantis itu dimulai dari kisah harapan negara ideal versi Plato tentang sebuah negara yang besar, yang makmur dan sebagainya, tapi akhirnya ditenggelamkan. Tapi pikiran tentang negara yang ideal itu begitu. Nah, Plato unik karena Plato walaupun dibesarkan dalam ruang lingkup yang otoritarian, tetapi dia sudah mengenal konsep demokrasi, sehingga di dalam cerita Mahdi versi Plato itu tidak ada Imam Mahdi sebagai makhluk pribadinya, tapi ada gambaran tentang kota atau sebuah peradaban atau sebuah sistem yang ideal. Tapi mungkin nggak sih kalau sistem demokrasi, ini kita balik ke depan ya, muncul Satrio Piningit tuh mungkin nggak? Bisa aja. Kalau di Indonesia sangat bisa.
Karena di Indonesia tidak menerapkan demokrasi. Kalau di Indonesia tidak demokrasi, di Indonesia tuh feodal gitu. Jadi siapa yang berkuasa ya orangnya itu aja gitu kan. Dari keluarga itu aja, dari partai itu aja, dari orang dengan sponsor yang itu aja, ya sama aja. Kalau misalkan katanya ini berasal dari rakyat ya, rakyat kecil nggak pernah tuh jadi pejabat tinggi, nggak pernah. Mau jadi pejabat tinggi kan harus nyogok, berarti rakyat besar kan sebenarnya awalnya, bukan rakyat kecil. Untuk rakyat fakir miskin mau jadi pejabat di Indonesia bisa nggak? Kan nyogoknya aja harus 2 miliar tuh. Berarti dia nggak mungkin sebagai rakyat kecil. Jadi yang berkuasa ya itu saja. Nah, ini kan sistem bukan demokrasi. Atau setidaknya tidak ada demokratisasi. Tidak ada karakter-karakter itu. Jadi apakah di Indonesia akan terbit atau muncul Satrio Piningit? Sangat besar potensi. Sangat besar kemungkinan ada individu yang bisa mengobrak-abrik itu semua. Apa itu Jokowi? Ya itu silahkan. Itu tergantung perspektif masing-masing gitu. Yang jelas harus ada orang yang benar-benar cukup kuat, sangat besar secara pribadi untuk bisa meyakinkan masyarakat kebanyakan yang lemah. Oke, kalau gitu mengasihkan ya, udah jauh-jauh dari Konoha nih, datang udah bercerita di episode Lika-Liku akhir zaman kali ini ya. Iya, soalnya di sana itu Boruto memimpinnya agak chaos itu. Chaos ya? Chaos. Lagi perang di mana-mana ya? Iya, lagi perang. Waduh. Oke, thank you Kang. Nah, itu dia guys, episode Satrio Piningit ya. Kalau menurut gua nih, jangan-jangan apa Satrio Piningit itu ada di diri kita semua ya. Bahwa ketika kita melihat ketidakadilan, justru kita jangan diam. Karena nanti Satrio Piningitnya tidak akan muncul. Gua Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.